berdirinya AEKI ini kan hasil dari apa ini? MTQ nasional di Padang dulu. Oh, tahun berapa tuh yang pertama kali itu? Oh, waktu itu Pak Azwar Anas gubernur kan. Pak Azwar Anas berpikir bagaimana Al-Quran ini berkembang di Sumatera Barat kan gitu. Waktu itu Kanwil Departemen Agama Pak Asnawi ya, Pak Asnawi Karim. Beliau semangat lah tuh. Jadi matching dengan Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Hidup Berbagi, di video kali ini saya bersama dengan senior alumni pertama Taipik, kalau dulu namanya AEKI ya. AEKI, Akademi Ilmu Quran. Ya. Kemudian berganti namanya STEKI. STEKI ya. Sekolah baru STEKI. STEKI ya. Jadi ketika saya masuk ke itu namanya sudah STEKI. STEKI ya. Jadi Buya dulu AEKI. AEKI ya. Kita ngobrol santai nggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ini antara senior junior ya. Iya. Jadi Buya belum kita kenalkan namanya. Buya Aminullah Salam ya. Buya Ya. Haji Aminullah Salam. Amin salam. SMIK. Sampai ditunjuk menjadi MUI itu gimana ceritanya ya? Ya. Kiprahnya di masyarakat gimana? Ya. Jadi gini. Dulu kita tamat di Akademi Ilmu Al-Quran 1987. Buya tamat 1987. Ya, 1986. 1986. 86. Itu belum lahir kita sebagai. Kita 86. Jadi tamat 86, dapat ijazah. Kemudian kita mendirikan pondok pesantren. Memang dulu ada sebidang tanah yang diberikan oleh masyarakat ke ayah, ke Buya, spesial untuk mendirikan pondok di situ. Jadi sudah dibangunkan masyarakat tiga ruangan, 3 lokal. Jadi kata Buya, waktu itu karena Buya ini keliling berdakwah, sehingga tidak fokus di pesantren yang baru ini, sehingga kita pulang, bilang Buya, tolong hidupkan pesantren ini. Setelah tamat, hidupkan kembali. Ya, kita awali dulu dengan, karena kita tamat Akademi Ilmu Al-Quran, itu kita dirikan dulu semacam pendidikan Al-Quran. Nah, TPA dan TPSA waktu itu namanya. Kalau sekarang kan TPQ, TPSQ kan gitu. Ya. Itu nggak formal gitu ya? Nggak formal. Tapi sudah didata oleh kepala KUA, dan itu sudah dilaporkan ke kabupaten. Dan dulu ada honor dari pemerintah daerah untuk guru TPA dan TPSA ini. Ya kita udah dapat honor itu gitu. Udah resmi. Di TPA, TPSA di waktu itu terdaftar, kita mengajar. Ada kelompok yang di bawah yang mula-mula belajar Quran, ada kelompok yang sudah Al-Quran, dan ada kelompok yang seni, yang belajar seni. Di 3 kelompok, pas dengan 3 lokal tadi kan. Jadi saya berpikir sendiri, kalau ini mungkin nanti ndak begitu ya fundamental lah. Bagaimana kalau kita dirikan pondok pesantren yang kita awali dari madrasah sanawiyah, gitu. Bilang sama Buya masih hidup waktu itu, Buya, kita dirikanlah di sini
madrasah sanawiyah, supaya nanti kita pondok ini bisa berjalan dengan fundamental dan apa yang Al-Quran ini nanti kalau pondok sudah ada itu bisa sambil lewat itu. Ya setuju, tapi ya kan memang untuk itu nih lahan kita ini untuk pondok pesantren kan gitu, mendukung. Nah, gimana langkah ke depan kita bayangkan? Itu kita undanglah tokoh-tokoh masyarakat, itu Pak Wali di waktu itu, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh yang dekat dengan pondok pesantren, dengan lahan pondok pesantren itu. Nah, ada beberapa nagari di waktu itu yang terlibat dengan pondok pesantren, dengan lahan ini. Nah, ada yang memberikan lahan di sini, kan itu di perbatasan itu. Di perbatasan ada sebelah sini, ada sebelah sini gitu. Nah, dikumpulkanlah tokoh-tokoh. Sepakat, setuju. Dia untuk mendirikan sekolah, memang untuk itulah tanah kau dihibahkan gitu. Jadi tahun 87, 86 tamat tadi kan, ulang 87 dirikan madrasah sanawiyah. Langsung terjun langsung. Waktu itu kan mulai pertukaran awal kok dari Januari ke Juli kan gitu tuh. Nah, Juli. Jadi dari Januari sampai Juli kita turun ke bawah ke negari-negari yang di sekitar kecamatan itu, untuk mengumumkan dan menyampaikan ke masyarakat bahwa kita di pondok kita akan menerima murid madrasah sanawiyah. Turun ke bawah, kita yang turun, kita sosialisasi atau ke daerah negari dia. Itu kan pas pondok kita itu simpang 3 di situ. Gue ketika itu umur berapa, Ben? Masih tamat kuliah sekitar umur ya 25 lah. Itu. Belum menikah. Masih. Kita menikah 28. Ibu ya tamat kok langsung berpikir pondok ya tuh. Jadi Buya langsung pendiri. Iya, pendiri pondok langsung kita. Di belakangnya ada Buya, ada tokoh-tokoh tadi. Jadi alhamdulillah waktu itu dapat murid 40 orang. 40 orang dari Januari kita turun ke bawah. Januari 2007 itu. Juli pembukaan. Dapatlah murid 40 orang. 40 orang ya, satu lokal pade itu nak. Itu. Itu. Satu rombel. Jadi tahun besok nggak bisa lagi, nggak temuat dengan 3 lokal lagi. Udah lebih dari 40, mendekati 100 orang yang mau masuk. Tahun 88-nya gitu. Ya luar biasa. Cepat apanya? Itu baru belajar Al-Quran, kemudian seni. Itu baru. Karena kita belum mendirikan hafiz karena tenaga terbatas waktu itu kita sendiri. Jadi kita belum dulu mencetuskan hafalan. Seni dengan jago seni. Di waktu itu di situ ya kita lah yang apanya kan gitu. Masih bisa suaranya. Ya mungkin bisa lah, tapi agak sulit ya tuh apa. Cuman untuk ngajar di sekolah seni itu ya bisa. Nah, jadi siapa guru itu ya? Kita cerita tentang Stefik. Jadi itu ya. Kalau di Stefik dulu Pak Syar'i.
Kalau Pak Syar'i bin Sumin dulu kan sebelum dia pegawai, pegawai tapi kan beliau ditugaskan di space tapi dia di AEK kan, sama itu Pak Asmini, Pak Rusdi AM, kemudian Pak Asmini, Pak Syar'i, kemudian Pak Rusdi Kinan. Itu orang ini ya boleh dikatakan itulah dapurnya AEK waktu itu ya, itu tambahlah Pak Rustam Sultan, Rustam satu lagi, dua Rustam tuh, Rustam Sultan dengan Rustam lupa kita. Itu Pak Barum Cik, Pak Barum tuh ahli tafsir tuh. Kalau Pak Rustam Sultan itu di bidang tauhidnya. Pak Rustam Ibrahim itu bidang fikih itu. Kalau Pak Asmini itu bidang apa? Bidang ulumul Quran. Pak Syar'i ayalah bidang seni dengan perbaikin Al-Qur'an itu kan, bacaan. Kemudian Pak Rusdi AM, Rusdi Kinan qiraat, Rusdi AM termasuk tafsir beliau. Kalau Pak Barum tadi hadis, hanya itu keahlian hadis. Pak Rusdi AM tafsir. Buya alumni pertama. Kedua. Ya, yang Buya Mukhlis dengan kawan-kawan itu yang pertama. Kita yang keduanya, ya kita sama Suhaimi, kemudian Helmi dan lain-lain yang itu. Kalau dia, kalau rata-rata alumni semasa Buya lu, zaman Buya lu, rata-rata terjunnya kemana Buya? Jadi apa namanya? Bikin pondok seperti Buya, atau jadi pegawai, atau jadi dosen, ada namanya? Jadi memang kita sudah dulu tuh sudah diwanti-wanti masuk ke Akademi Ilmu Al-Quran bukan untuk pegawai, tapi untuk bagaimana Al-Quran menyebar di tempat kita masing-masing. Jadi sebagian kawan memang dia ikut pegawai. Kita jadi pegawai. Kita diminta dulu di pegawai. Jaza Akademi Ilmu Al-Quran kan tidak jaza resmi apa kan, tidak apa-apa, jaza aliyah. Kita tidak mau jadi pegawai. Mungkin karena terpengaruh virus tadi itu. Bukan. Doktrin tadi ya, doktrin Cie. Kemudian memang apa niat kita itu memang beda nampaknya gitu ya. Kita kan mau dirikan pondok. Jadi kalau kita nanti pegawai, jadi pondok ini yang diharapkan masyarakat kita. Sebab tahun kedua itu udah pagi sore sekolah. Sebab lokal 3 orang banyak, dibikinlah pagi sore kan. Nah, waktu di Akademi Ilmu Al-Quran itu memang kami ya ibarat apa kok? Ibarat memasak nasi, memang di ombui taruh itu, di apa nama itu, hangek taruh itu, dibangkitkan terus. Ya madai Pak Asmini di asrama tinggal tempat kami itu deh. Pak Syar'i itu ya. Jadi belajar tuh mang itu, mang. Sekitar berapa orang dulu ya? Kami seangkatan Bu ya? Seangkatan kami tidak berapa orang. Kalau tidak salah 40 orang atau berapa. Seangkatan? Seangkatan. Itu qori semua. Oh, ya ada yang qori, ada yang menghafal saja, ada yang qori dan menghafal gitu. Itu kan ada 2 jurusan dulu. Jurusan fahmil dengan jurusan tahfiz. Kalau tahfiz itu harus nanti 30 juz, kalau fahmil 10 juz. Berdirinya AEK ini kan hasil dari
apa ini MTQ nasional di Padang dulu. Oh, tahun berapa tuh yang pertama kali itu? Oh, nasional kan di Padang ada. Padang. Waktu itu Pak Azwar Anas gubernur kan. Pak Azwar Anas berpikir bagaimana Al-Quran ini berkembang di Sumatera Barat kan gitu. Dapatlah ide di beliau dirikan sekolah yang menyangkut dengan Al-Quran. Waktu itu Kanwil Departemen Agama Pak Senawi Karim. Beliau semangat lah tuh. Jadi matching dengan Pak Gubernur. Sehingganya waktu itu diminta ke daerah, ke bupati, gubernur ke bupati, kemudian Pak Senawi Karim sebagai Kanwil ke Kemenak. Waktu itu kan Depak gitu deh. Tolong cari orang yang bisa untuk masuk ke Akademi Ilmu Al-Quran. Kita bina bebas dari iuran segala macam, makan ditanggung gratis. Itu dibantu oleh daerah, bupati bantu, Kemenak lewat iuran apa? Itu berarti kebijakan gubernur berarti. Benar. Sama Kanwil. Terus di pondok pesantren alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah daerah, dari Kandepak waktu itu bikin lokal. Ya alhamdulillah sampai kini berlanjut pesantren lah sampai 600 orang santri. 600 orang. Jadi itu 600 orang itu dalam jangka berapa tahun? Kalau yang dulu kan kita sempat 2 periode anggota DPR. Siapa? Dua periode anggota DPR, seperiode yang gabung dengan si Junjung masih, seperiode setelah zaman saya berpisah. Anggota Dewan 2 periode. Jadi saya ngomong dengan senior dan juga mantan pejabat. Jadi setelah 2 periode anggota Dewan, kita dari pesan. Jadi untuk periode berikutnya kan kalau dipisah kan masih seperiode sinan kan masih bisa seperiode lain. Jadi menculik pesantren kok ndak itu terperhatikan, dia mundur Dewan usaha boleh difokuskan ke pesantren balik. Mungkin karena doktrin yang dulu ketika masuk. Iya. Kita bukan cari pegawai ya. Jadi karena kita di pesantren, inilah yang menyebabkan kita mengangkat ketua MUI. Pertama ada agama dengan masyarakat. Kita kan di samping mengajar di pesantren, itu ada ketentuan dari masyarakat. Malam ini di situ, masih pengajian masyarakat. Jadi karena murid-murid kita bukan hanya dari Sumbar saja, ada yang dari Riau, dari Jambi. Itu kadang-kadang Maulid Nabi, Isra Mi'raj ke Riau, ke Jambi. Kenapa Bu ya ada niat untuk maju lebih tinggi lagi supaya bisa berbuat banyak seperti misalnya jadi bupati Iya, memang dorongan dari masyarakat ada. Tapi memang kita udah terjun tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi kita terpikir itu lagi, biarlah yang lain gitu. Kita lanjutkan profesi kita sebagai tokoh agama, dekat ke masyarakat. Kita mendidik anak-anak di pesantren gitu. Nah itu memang ada orang menawarkan, ada dorongan. Jadi tidak usahlah cari yang lain lah. Awak sadar tokoh agama yo lopo yo. Abi dakwah mah. Jadi sampai kini udah itu. Jadi awak dekat. Dari segi politik kan kawan-kawan kadang-kadang kan
Oh, kalau apa tidak dekat, kalau apa dakwah. Banyak yang bisa saya petik dari beliau, apalagi hari ini 1 minggu ini bersama beliau di ulama itu dicontoh dalam segala hal. Apalagi dalam kerapian, saya malu dengan Buya rapi, dengan disiplin. Jadi pemirsa mungkin ini saya ingin sampaikan juga. Untuk apa kita punya ilmu kalau tidak diamalkan? Agama kita kan mengajarkan bagaimana disiplin, waktu, kemudian rapi. Hadis an-nazafatu minal iman. Iya. Ya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Bu Yani insyaallah ini saya lihat sudah hampir 1 minggu bersama beliau. Rapi, bersih, disiplin insyaallah. Oke, saya berterima kasih kepada adik-adik ya, ya sama-sama asalnya dari Al-Quran kan, Akademi Ilmu Al-Quran, sudah berubah ke Sekolah Tinggi Ilmu Quran, dan sudah berubah dengan Taifik ya. Saya bangga juga ya dengan adik-adik. Kalau kita lihat di arena MTQ, nampak kiprah Akademi Ilmu Al-Quran itu. Alhamdulillah. Butuh juga support dari Bu ya. Iyalah.